Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Istaiqatum? Yang tidur istaiqidu. Kumu. Masih kelihatan wajah-wajah yang siap untuk naum. Baik. Musta'idun lidars? Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Sharih Sunnah oleh Imam At-Tabari rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sampai ke poin masih berkaitan dengan Al-Quran kalamullah. Sahih? Safha 24 an-nuqtah tsalitsah asyarah. Sahih? Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Poin pertama yang disampaikan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitab beliau Sharih Sunnah ini tentang al-qaul fil Quran wa annahu kalamullah. Meskipun ini tidak seperti yang beliau sampaikan dari awal, ya, karena dari awal itu yang beliau sampaikan, ya, seperti yang kita sampaikan di muqaddimah, beliau menyebutkan isi dari atau daftar isi dari kitab Sharih Sunnah. Namun, ya, tidak berurutan yang disampaikan di sini. Namun ini nggak ada masalah. Nah, yang pertama, al-qaul fil Quran wa annahu kalamullah. Belum kita sampaikan atau mungkin sudah kita sampaikan, tapi tidak apa-apa, kita kasih tanya saja. Apa yang menyebabkan beliau menyampaikan bab ini terlebih dahulu? Ada 3 sebabnya. Sudah kita sebutkan atau belum di awal? Ana nasid. Karena beliau di muqaddimah menyebutkan daftar isi kitab ini, tapi di poin pertama nggak sesuai dengan yang di daftar isi itu. Karena yang daftar isi awalnya itu berkaitan dengan masalah as-sahabah, al-khilafah, dengan al-qaul fi amalil ibad. Namun di sini disebutkan terlebih dulu bab tentang Al-Quran kalamullah. Taib, ada 3 motivasi beliau mendahulukan bab ini sebelum yang lain. 6.
Baik. Pembahasan yang paling mendatangkan fitnah. Hah? Pembahasan yang paling mendatangkan fitnah. Pembahasan yang mendatangkan fitnah. Mendatangkan. La, ada kalam khatir. Mungkin maksudnya itu karena banyak penyimpangan dalam bab ini. Baik, yang ketiga. Nah, harus komplit. Kalau enggak itu 3 hadiah dikurangi 1 itu. Surah. Nggak ada. Nah, ketemu. Saya bahas. Baik, tadi yang sampaikan betul. Kenapa bab ini didahulukan sebelum yang lainnya? Karena ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, berkaitan dengan ilmu yang paling mulia, berkaitan dengan masalah zat yang paling mulia, yaitu tadi berkaitan dengan sifat kalamullah. Yang kedua, karena banyaknya penyimpangan kaum muslimin dalam bab ini. Kemudian yang ketiga, ini pembahasannya karena inilah beliau dituduh oleh sebagian orang menyimpang. Ini karena bab ini berkaitan dengan tuduhan sebagian orang kepada beliau bahwasanya beliau menyimpang. Nanti akan ada pembahasannya di poin 14 yang kita baca tadi. Itu 3 motivasi kata sebagian asyurah kenapa beliau mendahulukan bab ini. Karena ini berkaitan dengan zat yang paling mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena banyaknya penyimpangan manusia dalam bab ini. Dan yang ketiga, karena apa? Beliau dituduh menyimpang dalam bab ini. Atau kalau bisa dikatakan karena beliau ingin untuk membela kehormatan beliau yang dirusak oleh sebagian orang dalam bab ini. Seperti yang akan disampaikan dalam poin ke-14. Taib. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, fa akhbara jalla sana'uhu annahu fil lauhil mahfud maktubun. Allah mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an itu tertulis di dalam Lauhul Mahfud. Dalilnya sudah disampaikan sebelumnya, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfud wa annahu min lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masmu, dan bahwasanya Al-Qur'an itu didengar lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sudah dilewati juga surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajiru hatta yasma'a. Yasma' masmu hatta yasma'a kalam Allah. Bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Siapapun yang membacanya, maka yang terdengar dari lantunan ayat-ayat itulah kalamullah. Wa huwa Qur'anun wahidun. Quran hanya satu, yaitu Quran yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sanad Al-Quran dari Nabi, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ada pertanyaan. Sebutkan dalil tentang sanad Al-Quran ini. Dari ayat Al-Quran. Al-Quran itu dari Allah kepada Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kelas 7 dulu. Ada yang bisa menjawab? Sanad Al-Quran dari Allah kepada Jibril kepada Nabi Muhammad. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Kelas 8. Nah, yang tidur dibangunkan. Kelas 9. Kelas 10. Tidak ada juga. 11. 12.
Ahsanta barakallahu fiik. Dalam surat Asy-Syu'ara, ya antum lihat surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Wa innahu latanzilum rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dari Allah Rabbil Alamin. Nazzala bihi ar-ruhul amin. Dibawa turun oleh malaikat Jibril. Ar-ruh al-amin. Ini sanad yang berikutnya. Dari Allah kepada malaikat Jibril. Kemudian Nazzala bihi ar-ruhul amin ala qalbika. Siapa yang maksud qalbika di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa turun kepada hati Nabi Muhammad ala qalbika. Ini kata para ulama sanad Al-Quran versi ahlu sunnah dari Nabi Muhammad, dari malaikat Jibril, dari Allah. Ini beda dengan ahlil bid'ah, ahlil kalam. Kalau mereka, ya sebagaimana kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam syarah Syarhus Sunnah, Imam Muzani, kalau ahlul bid'ah sanadnya itu dari Nabi Muhammad, dari malaikat Jibril, dari Lauhul Mahfuz. Paham? Paham bedanya? Kalau ahlus sunnah sanadnya dari siapa? Nabi Muhammad, dari malaikat Jibril, dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Dalilnya tadi surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 94. Adapun ahlul bid'ah, mereka mengatakan sanad Al-Quran dari Nabi Muhammad, dari malaikat Jibril, dari siapa? Lauhul Mahfuz. Ini berkaitan dengan pembahasan kalamullah. Mereka ahlul bid'ah, ahlul kalam tidak berani mengatakan Allah berbicara langsung kepada malaikat Jibril. Paham dong? Ya, malaikat Jibril langsung mengambil Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, tidak dari Allah. Ini jelas-jelas bertentangan dengan ayat tadi. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhu al-amin. Paham dari sini? Paham dong? Ya, makanya kata Syekh Abdul Razak juga, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya disebutkan Imam Ibnu Katsir, Imam Syafi'i punya sanad Al-Quran itu sama dengan versi Ahlussunnah tadi. Ya, dari gurunya Imam Syafi'i sampai kepada Mujahid, sampai kepada Abdullah bin Abbas, sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Jibril, kepada Allah. Paham? Itu sanad Al-Quran versi siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Paham dong? Nah, taib. Kata Imam At-Tabari, min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masmu fil lauhil mahfuz maktubun wa kadzalika huwa fi sudur mahfuzun wa bi al-suni syuyukh wa syubani matluun. Al-Quran didengar dari Nabi Muhammad, tertulis dalam Lauhul Mahfuz, terjaga dalam dada-dada para penghafalnya, dan dibaca lewat lisan para masyayikh ataupun anak-anak muda dan orang-orang tua. Artinya sebagaimana kata Imam Ahmad, Al-Quran kalamullah ainama yatawajjah. Al-Quran bagaimanapun tetap kalamullah. Entah dia ditulis di kertas atau dia dibaca lewat lisan, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dihafal oleh dada manusia, Al-Quran tetap kalamullah, tidak bisa berubah. Paham dong? Taib. Melanjutkan tadi motivasi Imam At-Tabari membahas ini pertama kali tadi karena ada banyak penyimpangan dalam bab ini. Tolong sebutkan 5 ucapan yang menyimpang dalam bab ini, serta siapa kelompok atau pencetusnya.
Anak ulangi lagi pertanyaannya. Sebutkan 5 ucapan yang sesat berkaitan dengan Al-Quran kalamullah ini. Dan siapa kelompok yang mengucapkannya atau pelopornya. Nah, terserah siapa yang mau jawab. Nah, paham tuh soal? Paham nggak soalnya? Nah, kelas 7. Nggak ada yang jawab. Taib, anak kurangi. Sebutkan 4 saja. Taib, 5 atau 4? Hah? Taib, ati muka bersud. Kum, biar dilihat semuanya. Nah, kakak kelas ini, biar adik kelasnya mencontoh. Al-Quran makhluk. Manil qail? Al-Mu'tazilah. Taib, wal? Al-Mu'tazilah wa man kadzalik? Wal Jahmiyah. Taib, asani. Al-Quran makhluk. Ahsanta. Kalau diterjemahkan? Bacaan Al-Quran itu makhluk. Taib, yang ketiga? Al-Quran kalamullah. Wa yatawaqqaf. Yatawaqqaf. Taib, yang keempat? Al-Quran ibaratun min kalam. Ahsanta, barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Ada 4 ungkapan yang sesat dalam bab ini. Ya, tadi ada 5 sebetulnya yang ingin kita tanyakan, cuma dijawab 4 tadi. Yaitu yang pertama mengatakan Al-Quran makhluk. Ini ucapan kelompok Jahmiyah wal Mu'tazilah. Ini terang benderang ucapannya, dan ulama tegas mengatakan itu ucapan yang kufur akbar. Seperti yang sudah kita lewati. Kata Imam At-Tabari, faman qala ghairu dzalik fa huwa billahi kafirun. Barang siapa yang mengatakan selain Al-Qur'an kalamullah, berarti dia kafir. Yang kedua, yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Meskipun maknanya sama dengan yang pertama tadi, tujuannya sama, mengatakan Al-Qur'an makhluk, cuma dengan retorika yang berubah. Yang dihaluskan, bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, meskipun intinya sama dengan yang awal tadi. Yang ketiga mengatakan Al-Quran kalamullah, titik. Nggak berani mengatakan bukan makhluk. Ya, karena apa? Sama dengan yang pertama tadi. Sebetulnya akidahnya mengatakan Al-Quran makhluk, cuma karena takut diserang, dibantah habis-habisan oleh Ahlus Sunnah, maka cari aman dengan mengatakan Al-Quran kalamullah, titik. Tidak berani mengatakan bukan makhluk. Ya, dikatakan dengan kelompok Al-Waqifah. 3 ucapan ini dipelopori oleh kelompok Al-Jahmiyah. Ya, yang terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk, yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, dan yang mengatakan Al-Quran kalamullah, titik, tidak mau mengatakan bukan makhluk ataupun makhluk. Yang keempat, kelompok Asy'ariyah mengatakan Al-Quran itu ibarah an kalamillah. Ibarah itu kayak kutipan, bukan asli kalamullah. Fotokopian lah kalau bahasa bebasnya. Bukan asli kalamullah. Paham tuh? Karena mereka Asy'ariyah mengatakan Allah berbicara tanpa suara. Itu intinya pembahasannya kepada sanad Al-Quran tadi. Ketika mereka mengatakan Allah tidak berbicara dengan suara, ketika malaikat Jibril membawa Al-Quran, itu tidak Allah berbicara langsung kepada malaikat Jibril. Namun Jibril mengambilnya dari Lauhul Mahfuz langsung. Atau Allah langsung mewahyukan
ya kepada malaikat Jibril tanpa Allah berbicara langsung kepada apa? Malaikat Jibril. Ini versinya Asy'ariyah. Allah la yatakallam bil Quran. Paham dong? Meskipun nanti maknanya sama dengan Jahmiyah, Al-Quran makhluk. Karena Allah nggak berbicara dengan suara, malaikat Jibril yang apa? Ya, mengucapkannya. Itu ucapan Jibril, itu ucapan Nabi Muhammad, kata mereka. Ini kesesatan kelompok Al-Asy'ariyah tentang Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Baik, kita lanjutkan poin 14. Qala Abu Ja'far faman rawa anna. Ini yang kita sampaikan tadi, motivasi beliau kenapa membahas ini yang pertama, karena beliau dituduh sesat dalam bab ini. Maka beliau membela diri. Beliau mengatakan faman rawa anna au haka anna au taqawwala alaina. Barang siapa yang meriwayatkan dari kami atau menceritakan dari kami atau mengada-ada atau berdusta atas nama kami, fada'a anna kulna ghaira dzalik, dan dia mengklaim kami, yaitu Abu Ja'far At-Tabari, ya, dan dia mengklaim menuduh kami mengatakan selain dari yang kita sampaikan tadi, fa'alai laknatullah, baginya laknat Allah, wa ghadabu, kemurkaan Allah, wa laknatul la'inin, dan laknat orang-orang yang bisa melaknat, wal malaika wan nasi ajmain. Ini karena memang sangat perih, sangat keji tuduhan tersebut kepada beliau. Ya, maka beliau pun apa? Istilahnya mengambil hak beliau. Beliau berhak mendoakan apa? Orang yang zalim atas beliau. Rasul membolehkan mendoakan orang apa? Yang zalim. Ya, Rasul mengatakan ittaqi da'watal madlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi apa? Hijabun. Hati-hati dari doa orang yang terzalimi, karena tidak ada batasan antara dia dengan Allah. Ya, artinya apa? Boleh-boleh saja orang yang dizalimi al-madlum mendoakan kejelekan atas orang yang berbuat zalim. Rasul yang membolehkan tadi, ittaqi da'wata al-madlum. Dan inilah yang juga apa? Dipraktekkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah ta'ala. Beliau yang mengalami sendiri, beliau yang memahami kondisi beliau sendiri, sangat pahit, luar biasa, musibah, dituduh dengan apa? Tuduhan yang dusta. Maka sekali lagi ini hak beliau. Meskipun ada sebagian masa yang mengatakan alangkah baiknya kalau beliau memaafkan dan sebagainya, beliau lebih tahu apa? Kondisi beliau. Dan Rasul pun membolehkan. Dan ini juga yang pernah dipraktekkan oleh sahabat Rasul, yang merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ada seorang perempuan, dalam hadis kisahnya dalam Sahih Muslim, ketika beliau dituduh mengambil tanah seorang wanita. Sang wanita menyebarkan gosip, menyebarkan tuduhan dusta kepada sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengambil tanah wanita tersebut. Karena beliau luar biasa sakitnya, luar biasa sedihnya, sangat terzalimi, maka beliau berdoa kepada Allah. Intinya Rasul membolehkan, sahabat mempraktekkan, para salaf juga demikian. Kata Sa'id bin Zaid dalam doa beliau, Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi ardiha. Sa'id bin Zaid pun mendoakan kejelekan atas wanita yang menuduh beliau dengan tuduhan dusta tersebut. Kata Sa'id bin Zaid, ya Allah, butakan mata sang wanita tersebut dan matikanlah sang wanita tersebut di tanahnya sendiri. Dan Allah pun mengabulkan doa Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Allah butakan mata sang wanita tersebut
dan ketika dia berjalan di tanahnya kecemplung sumurnya. Kejebur apa? Sumur, masuk tanah atau galian atau sumur di tanahnya sendiri, mati. Dengan apa? Doa orang yang terdolimi, apalagi dari wali Allah, dari seorang sahabat Rasul yang pasti masuk surga, Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dan ini yang sekali lagi dipraktekkan oleh Imam At-Tabari karena beliau dituduh dengan tuduhan yang sangat keji. Beliau dituduh mengatakan Al-Quran makhluk, atau yang semisal dengannya. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, laknatlah orang yang menuduhku dengan tuduhan yang dusta tadi, murkailah dia, laknatlah dia. Kemudian dikatakan lagi, la qabilallah lahu sarfan wala adla. Semoga Allah tidak menerima ibadahnya yang wajib maupun yang mustahab. Wa hataka sitrahu. Semoga Allah membongkar aib-aibnya. Wa fadhahu ala ru'usil asyhad. Dan semoga Allah menyingkap segala keburukannya di hadapan orang banyak. Pada hari yang tidak bermanfaat bagi orang yang dolim. Ma'dziratuhum, alasan mereka. Walahumul la'na, bagi mereka laknat. Walahum su'udar. Dan semoga Allah memberikan kepada mereka azab di neraka. Ini doa orang yang terdolimi. Sekali lagi, ini hak beliau mendoakan orang-orang yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang keji, apalagi yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah yang beliau sudah sampaikan baik dalam tafsir beliau, dalam akidah beliau. Sekali lagi, ini salah satu motivasi kenapa beliau mencantumkan bab ini di awal kitab Sharih As-Sunnah. Dan tadi sudah kita sampaikan, dan ini adalah hak beliau mendoakan orang yang mendolimi beliau. Karena beliau apa? Terkotori nama beliau karena tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Maka sekali lagi, kalau Rasul saja membolehkan, antum jangan apa? Jangan melarang. Paham dong? Misalnya ada orang yang memang dia luar biasa didolimi. Kemudian apa? Dia mendoakan orang yang mendoliminya. Karena sangat sakitnya dia didolimi. Dengan apa? Tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Apalagi di medsos. Maka sekali lagi, ini adalah hak dia. Allah membolehkan, Rasul membolehkan, antum jangan apa? Melarang. Tapi kalau dia tidak menggunakan haknya, terserah dia. Paham? Cuma antum jangan sampai melarangnya, jangan sampai antum mencaci makinya gara-gara dia mendoakan kejelekan orang yang mendoliminya tersebut. Apalagi yang mendolimi memang wataknya suka mendolimi, tidak tobat-tobat, maka apa? Berhak didoakan dengan doa kejelekan. Rasul bersabda tadi, ittaqi da'watan madlum fa inna laysa baina wa bainallahi hijabun. Nah, poin 15, haddatsana, berkata Imam At-Tabari rahimahullah, haddatsana Musa bin Sahal Ar-Ramli qala haddatsana Musa bin Dawud qala haddatsana Ma'bad Abu Abdurrahman an Muawiyah ibni Ammar ad-Duhni qala qultu li Ja'far ibni Muhammad radhiyallahu taala anhu. Siapa yang maksud dengan Ja'far bin Muhammad di sini? Ja'far bin Muhammad yang dikenal dengan apa? Ja'far as-Sadiq, yang dikultuskan oleh kelompok Syiah Rafidhah. Tapi itu sekedar mendompleng nama ulama salaf. Paham dong? Makanya sudah sering kita sampaikan, imam 12 kelompok Syiah Rafidhah, jangan antum kebablas membenci Syiah Rafidhah sampai membenci yang mereka keramatkan, yang mereka kultuskan dari imam yang 12. Imam 12 diantaranya Ali bin Abi Thalib, Hasan wal Husain, Ali Zainal Abidin, kemudian diantaranya Ja'far as-Sadiq. Itu masih ulama Ahlus Sunnah. Cuma Syiah Rafidhah dompleng ketenaran apa? Nama Ahlul
Baik, sedangkan nama-nama tersebut berlepas diri dari Syiah Rafidhah. Sebagaimana orang Nasara menuhankan Nabi Isa. Kita benci Nasara, tapi jangan sampai benci siapa? Na'udzubillahi min dzalik. Paham dong? Ini sekali lagi, imam yang 12 ada dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, ada dari kalangan ulama al-sunnah. Jangan dicaci maki. Kecuali yang sekarang Khomeini misalnya, antum laknat, antum caci maki, terserah. Itu sekali lagi memang layak untuk dicaci maki dari golongan-golongan pemimpin-pemimpin Syiah yang sekarang. Mereka yang jelas-jelas mengatakan Nabi Muhammad biang kerok perpecahan umat, maka baginya laknat Allah. Itulah Khomeini. Ini beda dengan imam 12 yang disebut-sebut oleh Syiah Rafidhah. Taib. Kata Ja'far Shadiq, innahum yas'aluna 'anil Qur'an makhlukun aw khaliqun. Mereka bertanya tentang Al-Qur'an, apakah Al-Qur'an itu makhluk atau khaliq? Maka dijawab, innahu laisa bi khaliqin wala makhluk. Al-Qur'an bukan al-khaliq, bukan makhluk, walakinnahu kalamullah azza wa jalla. Namun Al-Qur'an adalah apa? Kalamullah. Al-Quran bukan Al-Khaliq. Karena Al-Khaliq adalah zat Allah berserta sifatnya. Paham dong? Al-Khaliq. Kalau antum belajar Qawaidul Muslah oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, setiap nama itu mengandung zat. Paham dong? Ketika antum berkata misalnya ya khaliqal alamin, sama dengan ya rabbal alamin, yang antum seru di situ adalah siapa? Allah, dengan zatnya, dengan namanya al-khaliq, dengan sifatnya al-khalq. Paham dong? Nama Allah itu mengandung zat, nama dan sekaligus apa? Sifat. Paham dong? Konsentrasi enggak ini? Kayaknya kok sudah persiapan pulang ini. Matal ijazah, kambakia, kurang berapa hari? Iya, masih lama. Taib, isbiru qalila. Ya, konsentrasi. Kunu ma'ana dhahiran wa batinan. Ana ulangi lagi, Al-Quran bukan Al-Khaliq. Karena Al-Khaliq itu berkaitan dengan zat Allah, nama Al-Khaliq, dan juga sifat-sifat Allah. Adapun Al-Quran itu sifat Allah, tepatnya sifat apa? Al-Kalam. Paham bedanya? Makanya ada ungkapan dari ulama, bedanya zat dengan sifat, as-sifat, sifat, nggak boleh antum meminta kepadanya. Jangan mengatakan ya kalam Allah, ya rahmat Allah. Bahkan ulama mengatakan itu syirik kepada Allah. Nggak boleh berdoa kepada sifat Allah. Paham? Nggak boleh berdoa kepada apa? Sifat Allah. Nggak boleh berdoa ya kalam Allah, ya hayat Allah, ya rahmat Allah. Beda dengan zat Allah. Antum berdoa kepada Allah ya Rahman ya Rahim. Paham? Itu berdoa kepada apa? Zat Allah. Namun sifat yud'a biha. Namun boleh berdoa kepada Allah dengan sifat alias tawassul dengan sifat Allah. Paham? Makanya ada ungkapan Al-Quran itu kalam Allah. Bukan khaliq, bukan apa? Makhluk. Paham? Saya paham, nggak paham, harus paham. Poin ke-16. Berkata Imam At-Tabari rahimahullah, wa haddatsani Muhammad ibnu Mansur al-Amili. Qala haddatsan al-Hakam ibnu Muhammad al-Amili. Abu Marwan qala haddatsan Ibnu Uyainah qala sami'tu Amr bin Dinar yaqul. Aku pernah mendengar Amr bin Dinar berkata, adraktu masyayikhana mundu sab'ina sana yaqulun.
Al-Quran kalamullah minhu bada wa ilayya ya'ud. Kata Amr bin Dinar dari ulama tabi'in, beliau berkata, aku mendapati guru-guru kami sejak 70 tahun lamanya. Mereka berkata Al-Quran kalamullah, darinya berasal dan kepadanya lah kembali. Dan ini disampaikan oleh Imam At-Tabari, ada dua faedah. Yang pertama, metode Ahlussunnah dalam berakidah beragama itu mengikuti as-salaf. Makanya setelah beliau menyampaikan akidah beliau, disampaikan dua riwayat ya, dari Ja'far bin Muhammad As-Shadiq tadi dan juga dari Amr bin Dinar. Makanya kalau kita berkata urusan agama harus ada imamnya, harus ada ulamanya, jangan ngarang sendiri. Makanya kata Imam Ahmad, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Jangan engkau berkata tentang suatu masalah agama kecuali Anda punya imamnya. Terutama dari ulama apa? As-salaf. Ini yang dicontohkan oleh Imam At-Tabari. Setelah beliau membahas Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dengan dalil-dalilnya beliau tambahkan ucapan salaf. Paham dong? Ini untuk mengikat umat dengan as-salaf. Makanya kalau antum yang suka posting, suka nge-share, maka yang lebih utama di-share ucapan-ucapan salaf. Paham dong? Daripada ucapan orang-orang yang istilahnya la lalu wala alaih, yang enggak karuan, yang enggak gena atau yang asal-asalan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, dari faedah beliau membawakan ucapan Amr bin Dinar, inilah ijma' salaf tentang Al-Quran kalamullah bukan apa? Makhluk. Beliau mengatakan kami mendapati para guru-guru kami, yaitu para sahabat, 70 tahun beliau mendengar ucapan mereka sama, nggak beda. Al-Quran kalamullah. Ini ijma' salaf. Makanya para ulama ketika menulis kitab berkaitan dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dalil mereka ayat, hadis, dan ijma'. Di antaranya ungkapan Amr bin Dinar, Al-Quran kalamullah minhu bada'a wa ilayya ya'ud. Al-Quran itu dari Allah berasal dan kepadanya lah akan kembali. Kata-kata minhu bada'a dari Allah berasal karena Allah yang menurunkannya, Allah yang yatakalam bihi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Allah yang menurunkannya, Allah yang berbicara dengannya. Dan kepada Allah lah akan kembali. Di situ ada dua makna kepada Allah kembali. Yang pertama maknanya Al-Quran disandarkan kepada Allah, yudhaf ilallah. Yang kedua makna wa ilayya ya'ud, yaitu sebelum hari kiamat Al-Quran akan diangkat oleh Allah dari al-mushaf dan dari dada-dada al-huffaz. Sebagaimana datang dari hadis Rasulullah SAW. Taib. Ilahuna, fahim dong? Fahimun au naimun? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Kalau anda yang tanya. Taib. Kita tambahkan sedikit, namun kita tanya dulu barangkali sudah ada yang bisa menjawab. Ahlul bid'ah, mereka pasti punya syubhat. Makanya kata Syekh Saleh Al-Syekh, beliau mewasiatkan para tullabal ilmi untuk juga banyak membaca kutubar rudud, membaca kitab-kitab ar-rudud, bantahan salaf kepada ahlul bid'ah, karena di situ ada banyak manfaatnya kata beliau. Di samping di situ ada taksil, di situ juga ada tadi benteng Ahlussunnah dari syubhat ahlul bidah.
Ya, seperti kitab Ar-Radd al-Jahmiyah oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Intinya, ahlul bid'ah mereka pasti punya syubhat. Entah dari ayat, dari hadis, atau dari yang lainnya untuk melegalkan, membenarkan kesesatan mereka. Di antaranya tentang Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ya, di antara syubhat mereka, terutama dari kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Dalilnya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Dan kata mereka Al-Quran adalah syai'. Berarti Al-Quran adalah apa? Makhluk. Ini luar biasa kalau orang awam. Tapi kalau ahlus sunnah, tapi yang membaca kitab Radd itu biasa saja. Paham dong? Itu ucapan yang batil, itu syubhat. Namun intinya hati-hati dengan ahlus syubhat. Asyubha khatafa wal qulubu dha'ifah. Makanya perlu ahlus sunnah, terutama para penuntut ilmu, membaca kitab-kitab ar-rudud, kitab bantahan-bantahan terhadap syubhat dalam berbagai macam bidangnya, bab-babnya. Di antara bab Al-Quran kalamullah, banyak syubhat mereka. Maka perlu untuk dipelajari bantahan ahlus sunnah. Di antaranya di sini, satu saja dulu. Allah khaliqu kulli syai'. Kelompok Jahmiyah memakai ayat ini untuk mengatakan Al-Quran makhluk karena Al-Quran itu syai', dan Allah khaliqu kulli syai'. Syai' di sini di antaranya Al-Quran. Berarti Al-Quran kata mereka makhluk. Baik. Ana minta mungkin 3 saja poin bantahannya. Man yujib. Naam. Fahimtum soal? Nah, terutama bagi tulabul ilmi. Antum jangan anteng-anteng aja. Jangan nyaman-nyaman saja, santai-santai saja. Ahlul bid'ah itu banyak syubhatnya. Mereka juga banyak menyerang akidah ahlus sunnah. Maka apa? Harus kuat ilmu taksilnya dan juga dalam membantahnya, membantah syubhat alil bidah tersebut. Baik, ini 3 saja poin bagaimana membantah syubhat tadi. Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Atau pura-pura nggak bisa? Baik. Anak husnudon, barangkali antum memang belum pernah mendengar. Perlu dijawab, dibahas atau nggak usah? Karena sudah terlontarkan harus jawab, kalau enggak bahaya. Baik, jawaban yang pertama, Allah khaliqu kulli syai'. Secara umum ahlul bid'ah mereka mengikuti yang mutasyabihat, yang samar-samar, meninggalkan yang muhkamat. Sedangkan yang muhkamat jelas Ar-Rahman Allamal Quran khalaqal insan. Allah sendiri mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Ini yang muhkamat. Allah membedakan antara penciptaan manusia makhluk dengan diturunkannya Al-Quran. Ini muhkam. Mereka meninggalkan yang muhkam, yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Itu yang mereka tinggalkan. Cari yang mutasyabihat. Allah khaliqu kulli syai'. Paham ya? Ini bantahan yang pertama. Ahlul bid'ah itu mengambil yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkam. Paham dong? Apalagi ditambah dengan ijma' tadi, salaf. Mereka meninggalkan ayat, hadis, meninggalkan ijma' yang muhkamat, mengambil yang mutasyabihat. Yang kedua, jawabannya Allah khaliqu kulli syai'. Kulli di sini sesuai dengan redaksinya. Secara asal kata-kata al-kul, nanti ini panjang pembahasannya berkaitan dengan kullu bid'atin dhalalah. Cuma secara umum al-kul, kata-kata kullu secara asal itu yufidul umum,
mencakup semua. Namun bihasabi siyak, sesuai dengan apa? Redaksinya. Contoh ya, ana berkata taib ba'da sa'a al-kul yakhrujun min hadhihi ya al-muhadarah. Paham? Apa maknanya? Semua keluar. Ya, mungkin setelah setengah jam yang akan datang dari muhadarah ini. Al-kullu di sini apakah mencakup semua manusia wal jin? Hah? Al-kul, kata-kata al-kul, semua. Semua di sini yang dimaksud siapa? Hah? Al-mawjud huna. Faham dong? Paham enggak? Jadi kata-kata al-kul, kullu bid'atin dolalah. Itu umum. Redaksinya umum. Nggak ada pengecualian. Berarti apa? Semua bid'ah sesat. Redaksinya demikian. Nggak ada pengecualian. Paham dong? Beda dengan kata-kata tadi. Al-kullu yakhruju min hadhihi al-muhadarah. Semua keluar dari muhadarah ini. Yang dimaksud siapa? Yang hadir di muhadarah ini. Paham tuh? Bukan yang lagi cocok tanaman di sawah, bukan. Paham tuh? Paham sampai di sini? Ya, al-kul iya, asalnya yufidul umum. Namun bihasabi siyak. Sesuai dengan apa? Redaksinya. Allah mengatakan tentang angin yang menghancurkan di zaman kaum siapa? Tudammiru kulla syai'. Angin itu menghancurkan segala sesuatu. Kata para ulama, ini al-hasabi siyak. Yang dihancurkan ada kata-kata tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dengan perintah Rabbnya. Yang dihancurkan, yang diperintahkan oleh, nggak mencakup semua. Buktinya langit dan bumi masih apa? Ada. Paham dong? Kata-kata kullu di situ yufidul umum yang berkaitan dengan siyak, konteks redaksinya. Sama dengan di sini Allah khaliqu kulli syai'. Allah khaliq kulli syai'. Kulli di sini ya tidak mencakup semuanya, di antaranya Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu sifat Allah. Paham dong? Al-Qur'an tidak ikut kulli syai', namun ikut apa? Allah khaliqu kulli. Al-Quran sifat apa? Allah. Paham dong? Yang dimaksud kulli syai' di situ kulli syai'in makhluk. Paham dong? Kalau mau ditambahkan tadi dijelaskan lagi Allah khaliqu kulli syai'in makhluk. Allah pencipta segala sesuatu yang makhluk. Sedangkan Al-Quran bukan apa? Makhluk. Memang agak berat urusan apa? Bantah-membantah, butuh konsentrasi. Kalau ngantuk sedikit saja nggak masuk. Paham dong? Tapi masuk enggak? Ngantuk Ustaz, tapi masuk Ustaz. Masuk apa? Suaranya, tapi nggak paham. Nah, ala kullin, ya perlu untuk suatu saat diulang-ulang kembali. Paham dong? Sampai sini paham? Paham dong enggak? Baik, kemudian yang ketiga, tidak ada ulama salaf satupun yang mentafsirkan Allah khaliqu kulli syai'. Ya, Al-Quran masuk ke dalamnya. Ya, artinya tafsir salaf hujjah. Baik, ini sekedar ringkasan saja. Perinciannya nanti lihat kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan ar-rudud fi hadhihi al-mas'alah. Tidak ada pertanyaan tentang bab ini? Baik, kita lanjut bab yang berikutnya. Bab yang kedua dari kitab Sharh Sunnah tentang al-qaul fi ru'yatillah azza wa jalla. Bahwa orang beriman akan melihat Allah di surga kelak. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kelezatan melihat wajahnya di surga kelak. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, wa ammas sawabu minal qawli fi ru'yatil mu'minina rabbahum azza wa jalla yaumal qiyamah. Adapun yang benar tentang orang beriman melihat Rabbnya pada hari kiamat, wa huwa dinuna, dan inilah ajaran agama kita, alladzi nadinullaha bihi,
yang kita berpegang teguh dengannya, wa adrakna ali ahla sunnah wal jamaah, yang kami dapati ahlus sunnah di atas akidah ini, bahwa yaitu anna ahlal jannah yarawnahu, bahwasanya para penghuni surga melihat Allah. Melihat dengan mata kepala atau mata hati. Naam, al-jami' ajibu, dengan mata kepala. Ini kita tekankan karena alil bid'ah ada yang mentakwil dengan mengatakan melihat dengan mata hati. Ini buta mata hatinya. Paham tak? Ya, orang-orang alil bid'ah, ya, inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ahlussunnah sepakat mengatakan orang yang beriman melihat Allah di surga. Dalilnya ayat, hadis, dan ijma'. Taib, kelas 7. Kumu, bangun. Belum ada yang jawab. Biasanya kelas 7 banyak yang jawab. Nah, sebutkan 3 ayat tentang orang beriman melihat Allah di surga di hari kiamat. 3 ayat. 3 ayat tok. Nah, surah. Nah, mana juru bicaranya? Nggak ada. Nah, nggak ada. Kelas 8. Taib yang belakang, kasih mic-nya. Nggak usah nyontek, nggak usah dibisikin. Mana mic-nya? Ada. Allah Ta'ala Ujung yawmadin nadhirah ila rabbina nadhirah. Yang kedua, Allah Ta'ala kala innahu rabbihim yawmadin nadhirah. lama jubun. Yang ketiga, Naam, surah. Dikit lagi. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Taib, jazakallah khair. Taib, itu 3 ayat yang sering dibawakan oleh para ulama menetapkan akidah orang yang beriman melihat Allah di hari kiamat. Yang pertama dari surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah, dengan dhad, ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah orang beriman berseri-seri kepada Rabbnya lah mereka melihat. Ketika disandarkan melihat kepada wajah, yang melihat adalah mata kepala. Kemudian dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbim yawma idzin lamahjubun, sekali-kali tidak, yaitu orang-orang kafir terhijabi dari Rabb mereka. Kata Imam Syafi'i, kalau orang kafir terhijabi dari melihat Allah dalam keadaan Allah murka kepada mereka, maka sebaliknya orang beriman melihat Allah dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Kemudian dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mereka mendapatkan al-husna dan ziyadah tambahannya. Rasul mentafsirkan sendiri, al-husna al-jannah wa ziyadah, ya, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat Allah di surga merupakan kenikmatan yang paling besar di surga. Mana dalilnya? Nah, man yadkur ad-dalil minal hadis, tentang nikmat yang terbesar di surga adalah melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Nah, dari kelas manapun tafadhal, mau yang menjawab. Ad-dalil minal hadis. Man yahfad. Nah, surah.
Nggak ada. Hah? Kelas 7 lagi jawab. Nah, surah. Nggak ada yang jawab juga. Baik. Nah, alam ahabba ilaihim ahsanta barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Itu hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Rasul SAW bersabda, "Idza dakhala alul jannah al jannah." Apabila penghuni surga sudah masuk surga, kalau Allah berfirman kepada mereka, "Hal azidukum syai'a?" Apakah aku tambahkan kepada kalian sesuatu? Para penghuni surga menjawab, "Alam tubayit wujuhana." Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami berseri? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Wa tunjina minan nar, dan menyelamatkan kami dari api neraka. Kemudian fayakshiful hijab, Allah menyingkapkan hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim. Ini asyahid intinya. Kata Rasul, tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada mereka yang mereka lebih cintai minan nadhar ila rabbihim, daripada melihat kepada Rabb mereka. Ini adalah kenikmatan terbesar di surga, melihat kepada wajah Allah. Kemudian kata Imam At-Tabari, yarawnahu ala masahat bil akhbar ar-Rasul sallallahu sesuai dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Bahkan hadisnya kata para ulama mutawatirah. Di antaranya yang disebut dalam poin 18. Kita ringkas dari Jarir bin Abdullah. Beliau berkata, kunna julusan inda Rasul SAW. Kami dulu pernah duduk bersama Rasul. Fanadhar ilal qamar lailatal badr. Kemudian beliau melihat kepada rembulan di kala purnama. Faqal, lalu Rasul bersabda, innakum ra'una rabbakum azza wa jalla. Sesungguhnya kalian melihat kepada Rabb kalian. Kama tarawna hadal qamar. Sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Yaitu melihat dengan mata kepala. La tudhamuna fi ru'yatih. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tuli syamsi wa qabla ghurubiha. Wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian sanggup tidak terkalahkan dari salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Ini kata para ulama, hubungan antara akidah dan ibadah. Kalau kita mau meraih nikmat surga yang paling besar ini, salah satu kiatnya menjalankan salat subuh dan salat asar tepat waktunya. Paham? Kata Rasul, fa in stata'tum alla tughlabu, jangan dikalahkan. Kata para masyayikh di antaranya, di zaman ini banyak al-ghawalib yang mengalahkan manusia dari salat subuh. Nonton apa? Ngaku sendiri kan? Nonton nobar, nonton bola, sampai mau subuh ketika kumandang azan ngorok fandom. Ini hati-hati. Kiat menggapai nikmat di surga yang paling besar ini salat subuh, salat apa? Asar. Ini harus diperhatikan. Summa tala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tuli syamsi wa qablal ghurub. Bertasbihlah dengan menyebut, dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Kemudian walafdzul hadis li hadisi Mujahid. Lafaz hadis ini lafaz hadis Mujahid, riwayat Mujahid, karena riwayatnya banyak mutawatirah, salah satunya riwayat Mujahid ini.
Qala Yazid, ya perawi hadis tadi, man kadzdzaba bihadzal hadis fa huwa bari' min Allah wa rasulih. Barang siapa mendustakan hadis ini, maka dia berlepas dari Allah dan Rasulnya. Di antaranya kelompok Al-Jahmiyah, mereka mengingkari ru'yatullah. Ya, kelompok Mu'tazilah juga demikian. Halafa ghaira marrah, dan beliau bersumpah berulang-ulang kali. Wa aqul, dan kata Imam At-Tabari, wa aqulu ana sadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar Rasulullah SAW. Wa sadaqa Yazid, dan benar Yazid perawi hadis tadi. Demikian pula wa qalal haq, dan beliau berkata yang hak ini akidah Ahlussunnah yang diselisih oleh kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan juga kelompok Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah mengatakan Allah dilihat tapi tidak di suatu arah. Ya, kata para ulama ini namanya bohong. Paham? Ya, namanya melihat pasti ada di suatu arah. Kalau nggak di atas ya di depan, di samping, di sebelah manusia tersebut, dalam artian ada al-jihah arah tersebut. Meskipun ada perincian di situ masalah makna al-jihah. Cuma intinya Allah di atas semua makhluknya. Cuma kalau ada kata-kata dilihat tapi tidak di suatu arah, berarti apa? Berarti bohong, nggak melihat apa-apa. Paham? Itulah keanehan kelompok Al-Asy'ariyah. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa yang maksud tidak boleh berdoa dengan sifat Allah? Ana ulangi lagi kata-kata yang tepat. Tidak boleh berdoa kepada sifat Allah. Ana ulangi lagi. Yang benar as-sifat la tud'a. Sifat itu nggak boleh kita berdoa kepadanya. Paham? Jangan mengatakan ya kalam Allah aghithni, ya hayatallah isfini misalnya. Jangan mengatakan wahai sifat kehidupan Allah sembuhkanlah aku, atau yang semisal dengannya. Paham? Tidak boleh berdoa kepada sifat Allah. Namun berdoa kepada Allah, ya khaliqal khalq, ya rabbal alamin, ya hayyu ya qayyum. Dengan nama-nama apa? Menyebut nama Allah, berdoa kepada Allah. Paham dong? Paham dong lah? Nah, yang dibolehkan berdoa dengan sifat Allah. Bedakan kepada Allah dengan berdoa kepada Allah dengan sifat Allah. Dengan tawasul, ya hayyu ya qayyum. Yang dipanggil siapa? Ya hayyu itu az-zat yang bernama al-hayyu al-qayyum. Birahmatika, tawasul dengan apa? Sifat Allah, itu maksudnya. Jangan gagal paham. Paham? As-sifat la tud'a. Gak boleh berdoa kepada sifat Allah. Yang boleh yud'a bis sifatillah. Yang boleh itu berdoa kepada Allah dengan sifat Allah. Paham dong? Nah, perlu diulangi lagi enggak? Wadah? Baik. Ini tulisannya perlu pakai. Nah, sama ya. Di dalam kitab Qaidul Muslah dikatakan bahwa tidak boleh berdoa dengan sifat Allah. Bukan ya. Maksudnya berdoa kepada sifat Allah. Adapun kata-kata dengan, kalau maksudnya ini bertawasul tadi, ya hayyu ya qayyum birahmatika. Paham dong? Itu namanya apa? Tawasul dengan apa? Sifat Allah. Boleh ya juz. Paham dong? Yang nggak boleh tadi mengatakan ya hayatallah, ya kalamullah. Paham dong? Yang tolong dibedakan. Ini kalau mungkin bisa disebutkan referensi bantahan yang bisa kami baca kitab-kitab untuk menambah ilmu kami. Ya tadi sudah kita sampaikan diantaranya Ar-Rad 'alal Jahmiyah oleh Imam Ahmad rahimahullah. Itu banyak sekali lagi yang mirip dengan itu. Rad 'alal Jahmiyah ada 3.
yang anak punya. Ar-Rad ala Jami' Imam Ahmad, Ar-Rad ala Jami' Imam Ibnu Manda, Ar-Rad ala Jami' Imam Ad-Darimi. Itu juga ada kaitan dengan masalah tadi Al-Quran kalamullah. Bagaimana syubhat-syubhat ahli bidah. Itu dari kalangan salaf. Ya, Ar-Rad ala Jami', Ar-Rad ala Al-Jahmiyah oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Manda, Imam Ad-Darimi. Sama judulnya Ar-Rad ala Jahmiyah juga. Kalau yang muasirin, Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Ya, Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis punya buku yang berkaitan dengan Aqidah Ahlussunnah fi Kalamillah. Ya, Aqidah Ahlussunnah tentang kalamullah. Itu juga banyak rudud. Atau yang pertengahannya, ya, Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Ya, makanya kata Syekh Saleh Sindi, kalau orang itu mau mendalami ilmu akidah, minimal dia menguasai 3 kitab akidah. Syarah Aqidah Thahawiyah Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, kemudian Mukhtasar Shawaikil Mursalah Ibnu Qayyim, Mukhtasar Shawaikil Mursalah Ibnu Qayyim, dan yang ketiga Syarah Aqidah Wasithiyah oleh Syekh Ar-Rasyid Abdul Aziz Ar-Rasyid. Syarah Aqidah Wasithiyah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid. Ringkasannya itu yang kita kaji sekarang, Aqidah Wasithiyah Syarah Syekh Shalih Fauzan, itu ringkasannya. Paham dong? Ya, namun 3 itu yang kata beliau referensi bagi yang mau mumpuni mendalami akidah Ahlussunnah. Wallahu a'lam. Oh ya, Ahsan. Tadi pertanyaannya awalnya 5. Sebutkan 5 ucapan sesat tentang Al-Quran kalamullah. Ya, cuma karena antum nggak ada yang bisa menjawab, ana turunkan. Jadi apa? 4 sudah dijawab tadi, yang mengatakan Al-Quran makhluk, yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, yang mengatakan Al-Quran kalamullah titik, tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Kemudian yang mengatakan Al-Quran ibarah, ungkapan dari kalamullah. Kalau mau ditambahkan yang kelima, Al-Quran hikayah kalamillah. Itu mirip dengan ibarah. Ya, Al-Quran bukan kalamullah, namun hikayah. Hikayat itu menirukan. Paham dong? Tiruannya Al-Quran, bukan Al-Quran. Paham dong? Itu sekali lagi ucapan kelompok Al-Kullabiyah dan juga Asy'ariyah tadi, ibarah dan hikayah an kalamillah. Itu jelas-jelas bertentangan dengan surat At-Taubah ayat ke-6. Allah langsung mengatakan hatta yasma'a kalamullah. Mereka nggak berani mengatakan Al-Quran kalamullah, namun ditambahi hikayah ibarah an kalamillah. Nah, barakallahu fikum. Baik, sudah kita sampaikan tadi Al-Quran bukan khalik, bukan makhluk. Sebagaimana kata Ja'far As-Shadiq rahimahullah ta'ala. Al-Khaliq itu nama Allah. Nama itu mengandung zat, nama, dan sifat. Sedangkan Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah sifat Allah. Paham tuh bedanya? Paham dong? Ya, Al-Quran itu sifat, ya, lillah. Adapun Al-Khaliq itu mencakup zat, mencakup nama, dan apa? Sifat. Paham dong? Makanya tadi bedakan antara berdoa kepada Allah, kepada zat Allah, dengan berdoa kepada Allah dengan sifat Allah. Sifat nggak boleh kita berdoa kepadanya. Paham dong? Ya, karena sekali lagi sifat Allah ini melekat pada zat Allah. Doa kepada Allah. Ya Allah, ya khaliqal khalq. Paham dong? Jangan berkata ya kalamullah. Paham dong? Nah, sekali lagi itu bedanya. Jadi sekali lagi, kalau mau ditekankan lagi, pembahasan Allah khaliqu kulli syai', ya, Al-Quran nggak masuk ke dalam kulli syai', bukan hanya syai'-nya saja, kulli syai'. Ya, karena Ahlul Bid'ah mengatakan Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta kulli syai'. Ya, tercakup dalam kulli syai', syai' di situ juga adalah apa? Al-Quran kata mereka. Padahal konteksnya tidak. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu berkaitan dengan Allah. Ya, berkaitan dengan sifat Allah. Paham dong? Ya, bukan termasuk kulli syai'. Bukan kullu semuanya. Ya, kullu semuanya, namun bihasabi asyak. Sedangkan siyaknya mengatakan Allah. Paham dong? Ya, Allah
itu zat dan nama serta sifat. Di antara sifat Allah sifatul kalam, di antara kalamullah Al-Quran. Paham? Berarti Al-Quran sifatullah, nggak termasuk kulli syai'. Kalaupun dikatakan Allah khaliqu kulli syai', apa yang dimaksud dengan kulli syai' di sini? Kulli syai'in makhluk. Paham? Sedangkan Al-Quran bukan makhluk. Paham? Paham nggak paham harus. Tapi kalau nggak paham nanti dimuraja' lagi rekamannya atau tanya kepada yang paham. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebagai penutup, sebagaimana yang diminta untuk kita sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena berkaitan dengan libur yang agak lumayan panjang. Yang pertama, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah azza wa jalla. Ana wasiatkan untuk kita semuanya senantiasa bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, di pondok, di rumah, di jalan, di keramaian, di kesunyian, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dan itu buah dari akidah. Ya, kalau kita sudah tahu Allah Al-Alim, Allah Al-Basir, maka buahnya senantiasa kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya, kemudian yang kedua, untuk mengingat kewajiban kita sebagai seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai ada ucapan yang tidak baik, yang kasar kepada orang tua. Kemudian juga untuk mendoakan orang tua dengan kebaikan, birrul walidain. Kemudian juga jangan pernah lupa senantiasa menambah ilmu murojaah. Ya, yang hafalannya itu harus betul-betul dijaga. Entah hafalan ayat, entah hafalan hadis ataupun mutun. Ya, betul-betul di murojaah. Di mana dan kapanpun saja. Kemudian juga menghargai waktu. 2 minggu kalau nggak salah ya. Yaitu waktu yang tidak terlalu panjang. Ya, maka jangan disia-siakan. Ya, perbanyak al-amal as-soleh. Ya, entah tadi birrul walidain, ibadah, dan lain sebagainya, tanpa juga mengurangi waktu yang memang dia disediakan untuk yang mubah. Ya, namun jangan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling ya kita ingatkan, hati-hati dari teman yang jelek. Ya, entah teman di media sosial ataupun di dunia nyata. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung agama teman dekatnya. Maka perhatikanlah, selektiflah, pilihlah teman yang baik-baik akidahnya, baik manhajnya, akhlak ataupun ibadahnya. Ya, dan juga perbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa wafaqakumullahu jami'an. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.